Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami akan menyampaikan ya informasi luar biasa ya, kolaborasi dari lintas kementerian itu berupaya bagaimana menuntaskan guru honorer dan tentunya juga ikut P1 tanpa formasi di tahun 2023. Dan di sini Kemendagri ya akhirnya merespon aspirasi dari Forum Guru Honorer lulus passing grade tentunya Bapak Ibu ya, Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini ya dilansir di Jakarta ya. Di sini memasuki akhir tahun 2022. Ternyata pemerintah ya mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara ASN di lingkungan instansi pemerintah di tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan kesehatan. Jadi dari penggalan paragraf yang kita baca ini, di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa nantinya pengadaan ASN tahun 2023 ya, yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru tahun 2023, akan memprioritaskan dua kategori Bapak Ibu ya, yaitu adalah yang pertama tenaga guru dan yang kedua itu adalah tenaga kesehatan. Tentunya ini menjadi salah satu informasi yang sangat menggembirakan, terutama bagi guru honorer lulus passing grade yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 pastinya. Nah, di sini ada kolaborasi Bapak Ibu ya, ada kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan Kemenpan RB, kemudian Kemenkes dan juga Kemendikbudristek, dan tentunya baru-baru saja juga ya Kemendagri itu menerima utusan dari Forum Guru Honorer lulus passing grade yang mana ada audiensi hari ini. Kemarin Bapak Ibu ya tanggal 9. Nah, di sini kita lihat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional itu melalui pengadaan ASN tahun 2023 ya. Ini awal yang baik Bapak Ibu ya, bahwasanya Kemenpan RB sudah menyatakan bahwasanya di tahun 2023 nantinya itu akan melanjutkan apa? Tentunya melanjutkan target pemenuhan guru dan tenaga kesehatan yang mana sudah dilaksanakan 2 tahun terakhir melalui P3K 2021 dan P3K 2022, dan Insya Allah akan berlanjut di pengadaan ASN tahun 2023. Jadi bagi rekan-rekan P1 tanpa formasi yang belum sempat terangkat di tahun 2022 ini, harap bersabar ya. Insya Allah dari kolaborasi antar kementerian ini itu bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya menggembirakan bagi guru lulus PG di tahun 2023 mendatang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi beritanya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwasanya pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas, dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin, yang mana kita kenal bahwa Pak Nadiem Makarim ini adalah Mendikbudristek dan Pak Budi Gunadi Sadikin ini adalah Menteri Kesehatan. Tentunya sektor lain juga kita siapkan formasinya, ujar Anas dalam rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta hari Rabu 30 November 2022. Nah, jadi sudah nyata ya bahwasanya adanya kolaborasi lintas kementerian itu betul-betul mentitik beratkan terhadap pemenuhan guru dan kesehatan di tahun 2023 mendatang Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin
Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Di sini katakan kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Tentu ini membutuhkan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah. Imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Jadi untuk bidang prioritas nantinya di pengadaan CASN tahun 2023 itu ada dua Bapak Ibu ya, yaitu tenaga kesehatan dan tentunya juga tenaga guru. Dan kalau di tenaga guru berarti yang akan dituntaskan pertama kali itu adalah P1 atau guru lulus passing grade yang belum mendapatkan penempatan di tahun ini atau di tahun 2022 pastinya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Di sini Bapak Ibu perlu memahami secara seksama bahwa Menteri Anas itu menghimbau ya instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi. Jadi yang mendesak itu yang paling utama tentunya guru dan kesehatan Bapak Ibu ya. Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 itu memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. Perekrutan CPNS juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Jadi tentunya di tahun 2023 itu kembali akan dibuka seleksi CPNS juga Bapak Ibu ya. Karena di sini dikatakan perekrutan calon pegawai negeri sipil CPNS juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan pastinya Bapak Ibu. Kemudian di sini dikatakan senada dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk tahun 2023 dan pastikan cocok. Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan adalah tenaga administrasi ya. Ini untuk tenaga kesehatan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Nah, Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Untuk itu, Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kemenkeu ya. Berarti ada kolaborasi lagi antara Kemenkes dengan Kemenkeu untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik pembayaran gaji P3K dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi betul-betul ya, ini sangat luar biasa. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada kolaborasi antar lintas kementerian Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik ya. Terakhir nanti kita bahas ini memang sudah dialokasikan ya dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan. Mengamini penjelasan Menkes Budi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K. Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Formasi pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lagi terkait formasi. Ini sudah ada jaminan dari Kemendikbud bahwasanya nanti kalaupun misalkan Pemda mengusulkan sedikit formasi lagi di tahun 2023, maka akan ditetapkan secara langsung oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan nasional. Tentunya ini semakin memperbesar peluang P1 tanpa formasi P3K guru untuk diangkat di tahun 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Di sini dikatakan lagi bahwasanya kedua Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain. Nanti kita lihat di belakang ini, ketiga dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya.
Nah, bahwasanya buktinya ada di sini, ada di rincian dana transfer umum tahun 2023, tahun anggaran 2023, yang mana kalau kita memperhatikan lebih detail, memang di sini untuk dana alokasi umum sudah ada item-item khusus dan sudah ada item penggajian formasi P3K. Di sini juga ada item bidang pendidikan. Jadi tidak bisa bercampur lagi. Jadi untuk dana P3K guru atau dana P3K pada umumnya itu sudah terpisah Bapak Ibu ya, sudah diatur lebih spesifik sehingga nantinya tidak bisa digunakan untuk bidang-bidang yang lain, bahkan bidang pendidikan sekalipun juga. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.